Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umari dunia wa din wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jemaah yang dikasihi, jemaah salat fajar, salat subuh, Masjid An-Nur, lingkungan 8 Dalam Lidang. Semoga Allah selalu menjaga kita, melihara kita, memberi kita keimanan yang kuat untuk bertakwa kepada Allah. Seperti yang kita bicarakan dalam beberapa hari yang lalu tentang takwa dan seluk-beluk takwa secara ringkas. Hari ini kita bersama satu faktor penting untuk merangsang, mendorong untuk bertakwa. Sebelum itu kita lihat petikan ayat yang kita dengar dalam salat, himbauan Allah, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Ini perintah. Allah memerintah menghimbau kita, "Falyanzuril insan mimma khuliq." Manusia itu adalah melihat, berpikir, merenung, mentadabburi mimma khuliq, dari apa dia dijadikan. Khuliqa mimma indafiq, manusia dijadikan dari air yang keluar terpancar atau terpancut. Yakhruju minas sulbi wat taraib, keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Artinya ingatlah kejadian kita. Ramai manusia yang lupa kejadiannya. Kalau orang itu ingat kejadiannya, betul-betul ingat, mesti dekat artinya ke rumah Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah nanti. Saat kita kembali kepada Allah, kita akan berurusan di sana. Seperti yang dikatakan dalam surah Al-Ghasyiyah, "Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum." Semua mereka akan kembali kepada kami, kata Allah. Kemudian kami akan berhisab nanti. Dan dihisab semuanya. Semua dikira mulai daripada usia remaja dan seterusnya usia secara umum. Mengenai harta, mengenai keluarga. Subhanallah. Semuanya akan dihitung, dikira. Maka ada seorang ulama zaman dulu, namanya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, pernah menanya seorang warga, kalau orang Indonesia bilang lansia, kalau Malaysia warga emas yang kira-kira di atas 60 umurnya, apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? "Kam madha 'alaika minas sinin," katanya. Sudah berapa usia yang Bapak tempuh? Artinya berapa usia Bapak sudah? Tapi bukan kam umruka, berapa usiamu, katanya. Bijak cara dia bertanya tuh. Sudah berapa tahun perjalanan hidup Bapak? Cara dia bertanya. Karena hidup ini perjalanan. Dan perjalanannya akan ada akhirnya nanti suatu ketika. Kam madha 'alaika minas sinin. Sudah berapa usia ataupun perjalanan hidupnya Bapak tempuh? Kata yang ditanya, umur saya sudah 60. Ataupun perjalanan hidup yang sudah saya lalui dan 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, katanya tidak lama lagi itu Pak. Bahasa kitanya lah ya. Berarti katanya perjalanan hidup Bapak sudah mau habis. Titik finish sudah dekat. Liang lahat sudah dekat. Kira-kira begitu maksudnya. Lalu yang ditanya tadi, si Bapak warga emas,
Apa dia bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya pertanyaan tadi nyambung. Bapak tuh paham dan dia positif. Barangkali bukan setiap orang kalau ditanya tentang usianya dia bisa menjawab dengan positif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawabannya ini menggambarkan dia itu takut, dia itu menyesal, dia ingin baik. Karena pertanyaan tadi musibah. Tadi malam imam baca ayat salat maghrib, orang yang ditimpa musibah seharusnya membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat maghrib tadi malam ya, imam baca ayat awal Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillah ayat 156 surah Al-Baqarah halaman 24. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dibaca imam maghrib tadi malam. Sepatutnya ayat dibaca imam dalam sholat itu diperhatikan oleh makmum bacanya. Sepatutnya yang ingin tahu ya, pulang ke rumah dibukanya Quran. Apa dibaca imam tadi itu? Apa maksudnya? Maksudnya orang yang bila ditimpa musibah, musibah itu banyak jenisnya. Dalam hadis Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah musibah yang menimpa kami itu tentang agama. Kalau tidak datang sembahyang subuh itu musibah agama tuh. Kalau jauh hati dari masjid, itu musibah agama yang besar, yang tidak dianggap sebagai musibah. Kalau Quran tidak dipegang, musibah. Kalau hati itu lalai, musibah. Jadi bila ditanya oleh Imam Al-Fudail, berapa sudah perjalanan hidup yang Bapak tempuh? Dijawabnya 60 sudah. Kalau kita kata Imam Fudail, tidak lama lagi tuh Pak. Dia macam ditimpa musibah dia. Lalu dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana ya orang jemaah biasa berinteraksi dengan orang alim, macam mana pertanyaannya, macam mana jawabannya. Lalu kata Fudail bin Iyad rahimahullah, bagus jawaban Bapak itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat saya bertanya berapa sudah perjalanan hidup yang Bapak tempuh, Bapak bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah saya mengatakan perjalanan hidup Bapak tidak lama lagi, berarti Bapak paham hidup ini. Ramai orang yang tidak paham itu. Kebanyakan manusia hanya mengurus harta benda dan keluarga. Na'udzubillah. Lupa ke masjid, lupa Al-Quran. Tengok peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ayat 9 halaman 555. Senang halamannya Pak ya. Halaman 555. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan dilalaikan oleh harta benda dan anak keturunan. Kata orang Malaysia, anak pinak. Kamu jangan dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak daripada zikrullah. Jangan karena mengurus dunia tidak sempat ke masjid. Wa may yaf'al dzalik, siapa demikian perbuatannya, fa ulaika humul khasirun, rugilah hidupnya. Mengurus yang tinggal, mengurus harta tinggal.
Mengurus keluarga, keluarga akan ditinggalkan. Sama ada kita meninggalkannya atau kita ditinggalkannya. Wa ma yaf'al dzalik, siapa yang demikian perbuatannya, faulaika humul khasirun, rugilah. Datang ke masjid, mengurus akan dibawa. Baca Quran, mengurus akan dibawa. Belajar ilmu, memperbaiki urusan tentang apa yang akan dibawa menghadap Allah. Kembali kepada cerita Fudail tadi, cantik ceritanya Pak ya. Kata Fudail bin Iyad, bagus Bapak jawab dengan innalillahi itu. Berarti Bapak mengerti. Tapi apa maksud innalillahi itu? Bapak bilang tadi saat ditanya berapa sudah perjalanan hidupnya Bapak tempuh, sejauh mana sudah? Bapak bilang 60 tahun, dan saya tegaskan berarti perjalanan Bapak sudah di ujung ini, hampir selesai. Lalu Bapak kelang kabut, ketakutan dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud innalillahi itu? Orang kita innalillahnya untuk meninggal dunia saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah itu kalau tidak datang subuh itu innalillah. Tidak mau tangan pegang Quran, itu innalillah. Bila ditanya oleh Fudail, apa maksud innalillah? Kata Bapak yang ditanya, termenung dia, memikirkannya. Artinya dia ragu-ragu nak jawab. Kata orang Sumber, bak sidisu barasian, tarasolai indak takatuan. Mau jawab, tapi tidak pandai menjawab. Macam orang bisu bermimpi. Indah mimpinya. Mau cerita macam mana? Dia cerita. Kata orang Sumbar ya. Bak si bisu barasian. Tarasolai indak takatuan. Sumbar ini banyak juga uniknya ya. Yang ada, mungkin tidak ada dalam masa Mandelimnya. Itu maka dipakai budaya Sumbar. Minangkabau. Kata Fudail, gini Pak, innalillah itu maksudnya kita ini milik Allah Pak. Hidup kita dari Allah. Kejadian kita dari Allah. Tadi dalam ayat surat Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihatlah Anda dibuat dari apa. Sekarang Anda sudah usia berapa? Berapa perjalanan hidup yang sudah Anda tempuh? Ingat, suatu saat nanti ada akhirnya. Lalu nanti bila sudah kembali kepada Allah, diterangkan ayat 9 surah At-Tariq juga, yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia Bapak, kasus Bapak dengan Allah, dengan keluarga, dengan manusia, dengan makhluk, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, kiri kanan, jiran tetangga akan dibongkar nanti. Yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia orang akan dibongkar. Kesilapan ayah akan dilihat oleh anaknya. Kesilapan istri akan dilihat oleh suaminya. Yang selama ini tertutup, sekarang tublas sarair, dibongkar semuanya. Maksud innalillah itu Pak, satu saat Bapak akan meninggal dan akan kembali kepada Allah. Innalillah, kita ini milik Allah dan kita bekerja untuk Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada pemilik. Tidak bisa bertahan. Dokter pun tiba ajalnya. Pasien akan mati, dokter akan mati. Di sana nanti inna alaina summa inna alaina hisab. Kita akan dihisab. Diperhitungkan semuanya sesuai dengan perjalanan hidup yang ditempuh. Lalu Bapak tadi ketakutan. Apa dia bilang? Famal hilah. Apa lagi solusinya? Macam mana caranya lagi? Apa jalan keluarnya?
Orang yang perjalanan hidupnya banyak yang tak betul, kalau dia mau mencari solusi, itu baik. Yang susahnya manusia ini perjalanan hidupnya tidak betul, tidak mau mencari solusi, tidak tahu solusi, tidak mau bertanya, tidak mau mendekati. Nah, ulama mengatakan, orang yang tidak ada pembimbing rohaninya dalam hidup, itu akan dibimbing oleh syaitan. Na'udzubillah. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh, katanya. Orang zaman dulu ada syekh ini, syekh ini, syekh ini, Tuan Purba, Tuan Maramais, Tuan Kasih Antar. Kalau di Sumbaran sana, Tuan Bonjo, di Bonjol, Tuan Kumpulan. Setiap era itu ada tuannya, ada gurunya, ada syekhnya. Di Purba dulu, orang-orang kampung sekitar Penyambungan ini berulang ke rumah ayah. Malam ini kampung ini belajar, malam ini kampung ini meroban buku, markitab, mensiajar. Bukan dengan ceramah saja, buka buku. Pagi mereka di kebun, di ladang, malam mereka markitab, mensiajar. Belajar, baca buku dengan baca Minhajul Abidin, baca Aqidatul Najin, baca Syarus Salikin, baca Hidayatul Salikin, baca Riyadus Salihin. Belajar, berguru, mendekati syekh. Man la syekha lahu fasyaitanu syaikhuh, kata ulama. Orang itu kalau tidak ada gurunya, nah, iblislah jadi gurunya. Na'udzubillah. Jadi ditanya oleh si warga, malhilah, apa solusinya lagi? Kata Fudail bin Iyad, tuhsin ma baqiya min umrik yukfar laka ma sabaq. Pendek solusinya. Perbaiki lembaran hidup apa hari ini, besok dan lusa. Yang lewat itu terformat sendiri. Artinya apa? Allah akan maafkan Bapak kalau Bapak sudah bertobat. Nah, ini ditegaskan dalam surah Furqan ayat 70. Ayat ini wajib berada di hati setiap orang yang ingin baik dengan Allah. Ingin tobat, ini ayatnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang itu kalau dia bertobat, banyak kasus yang terbetul selama ini, lalu dia kembali kepada Allah, ingin memperbaiki perjalanan hidupnya yang tersisa, kata orang Malaysia yang baki katanya. Inilah solusinya. Ayat 70 surah Furqan ayat halaman 366. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Orang yang banyak dosanya lalu dia bertobat, kemudian dia beramal saleh, meninggalkan amal yang jahat. Faulaika yuwaddilu sayyi'atihim hasanat. Orang itu akan digantikan Allah dosanya dengan kebaikan. Dalam tafsir dikatakan, dalam lembaran dosanya itu banyak kekotoran, nanti itu akan dipadam, akan dihapus, akan didelete, akan diisi dengan pahala gantinya. Allahumma badil sayyi'atin hasanat. Ya Allah, tukarkanlah dosa kejahatan kami dengan amal, dengan pahala dan kebaikan yang banyak. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Mudah-mudahan ada kesannya, ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.